Halo sahabat Yakobian, kembali lagi dalam kegiatan Selasa Sharing bersama Sekolah Santo Yakobus. Kita lagi ada di ruangan baru Daycare Santo Yakobus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah sudah tahu bahwa Sekolah Santo Yakobus memiliki unit baru yakni Daycare? Nah, tepat yang saya berada ini bersama teman-teman, saya berada di ruangan Daycare Santo Yakobus. Nah, dengan suasana yang nyaman nih ya gitu, kayaknya untuk kita berbincang-bincang tuh kayaknya seru banget nih. Dan tentunya di bincang-bincang kali ini saya tidak sendiri, namun saya akan ditemani oleh rekan saya yakni Miss Shirley. Halo Miss Shirley. Halo Miss Cindy, halo sahabat Yakobian. Nah Miss Shirley, kayaknya tuh tanggal 23 Juli yang lalu kita merayakan Hari Anak Nasional ya. Betul sekali. Ya. Nah sebenarnya tapi sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut mungkin ya Miss Shirley, sebenarnya Hari Anak Nasional sendiri itu apa sih Miss? Hari Anak Nasional itu adalah hari untuk merayakan ulang tahun semua anak Miss. Bukan Miss, bercanda. Kirain semua anak hari itu ulang tahun, repot ya bagi-bagi kadonya repot. gitu ya. Jadi Hari Anak Nasional itu adalah hari di mana kita memperingati hari di mana kita tuh mau orang-orang tuh semakin sadar bahwa anak itu punya hak-hak yang harus kita hormati. Anak-anak itu punya kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi nih Miss. Jadi kebutuhan ini mencakup banyak hal ya. Tentunya secara jasmani, kita anak-anak butuh untuk dipenuhi nih gizinya, nutrisinya, makanannya, termasuk harus diberikan pakaian yang layak dan juga tidak terbatas pada jasmani, tetapi juga kebutuhan secara emosi nih, bagaimana pemenuhan emosinya si anak-anak ini yang dipenuhi oleh orang-orang dewasa ataupun orang tuanya gitu. Oh, jadi kalau saya boleh simpulkan gitu ya Miss, berarti kenapa sampai ada Hari Anak Nasional ini lebih mengarah ke kesejahteraan anak-anak ya. Tadi untuk pemenuhan hak anak ya, untuk dari secara nutrisinya dia, terus kemudian secara psikisnya dia gitu ya, untuk tumbuh kembangnya dia juga supaya menjadi lebih optimal seperti itu ya Miss ya. Iya betul. Oke, berarti kayaknya narasumber kita di bincang-bincang kali ini sudah sangat tepat dong Miss. Soalnya kita kehadiran orang-orang tua muda. Iya, kayaknya ini kece-kece banget Kece ya Miss ya banget narasumber ya, kita ya. aduh. Masih seger banget deh. Betul. Coba Miss kita kenalan dulu nih sama narasumber boleh. kita. Kita mulai dari yang bapak-bapak dulu kali ya Yang Miss. paling ganteng ya Iya, kayaknya ya Miss di ya antara di sini kita yang ya. paling ganteng silahkan Oke. memperkenalkan diri. Halo sahabat Yakobian, perkenalkan nama saya Riza Manurung. Saya ayah dari seorang putra berumur 2 tahun 4 bulan. Oke, halo Pak Riza, Halo. selamat Pak Riza, siang. salam kenal. Iya, terima kasih ya Pak sudah mau hadir di tengah kesibukannya nih ya Miss. Kayaknya Betul. sibuk banget loh Pak Riza ini, luar biasa bisa hadir hari ini. Berikutnya Miss ada siapa lagi nih yang hadir Yang bersama berikutnya kita? Mama Muda nih ya. Kira-kira silakan waktu dan tempat dikenalkan Ibu Christine. Oke baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Yakobian. Saya Christine, saya ibu dari 2 orang anak. 1 putra berusia 7 tahun dan 1 putri berusia 4 tahun. Sepasang ya Miss ya. Sepasang. Oke. Terima kasih ya Bu Christine ya sudah mau hadir juga di tengah kesibukannya nih. Betul. Nah sebelum kita bincang-bincang sharing lebih jauh nih Miss Dindi, karena tadi kita sudah menyinggung ya tentang Hari Anak. Sebenarnya saya tuh sering banget nih Miss Dindi dengar kata-kata mau bonding time nih sama anak, mau spend time nih sama anak nih supaya ada bondingnya gitu. Nah sebenarnya kita perlu tahu dulu nih Miss Dindi supaya nanti pembicaraan kita lebih nyambung ya. Bonding itu apa sih Miss Dindi? Mungkin boleh sedikit ceritain nih ke kita apa sih bonding itu? Oke, terima kasih Miss Shirley. Mungkin ya Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, kita sering banget nih dengar dengan istilah bonding gitu ya, bonding time. Apa sih sebenarnya bonding itu? Ya mungkin kalau diistilahkan gitu ya ke dalam bahasa Indonesia, bonding sendiri adalah kelekatan. Jadi bagaimana kelekatan kita, hubungan kita, relationship kita sebagai orang tua kepada anak-anak gitu. Nah mungkin dari kelekatan itu sendiri, menurut saya yang paling penting juga adalah dengan istilah jangan seberapa dari segi kuantitasnya, tapi dari kualitasnya. Jadi
sebentar pun tapi kita meluangkan waktu untuk anak-anak itu sebuah apresiasi untuk anak-anak gitu ya. Dia merasa bahwa oh saya dicintai, saya dihargai oleh mama papa saya gitu. Walaupun kita hanya sekedar menanyakan kabar atau perasaan kamu hari ini gitu ya. Misalkan pulang kerja, kamu ngerasain apa sih hari ini? Terus kita tanya, kenapa kamu merasakan hal itu? Misalkan dia lagi sedih, kita bantu nih sebagai orang dewasa untuk memvalidasi emosinya. Tadi Miss Charlie sampaikan ya Miss bahwa adanya hari anak itu kan karena memang kebutuhan ya, kebutuhan hak-hak anak agar terpenuhi gitu. Sehingga untuk menanyakan tadi feeling, perasaan itu merupakan salah satu cara juga bonding kita dengan anak gitu. Kan misalkan kita juga pulang kerja mungkin udah capek gitu ya, ngeliat anak kok nangis gitu, terus kita pasti bawaannya kadang tuh kesel nih, aduh mama udah capek, papa udah capek, pulang kerja masih lihat anak-anak nangis gitu. Nah tapi daripada itu menjadikan kita sebagai beban, kita yang stres, lebih baik ditanyakan, kenapa kamu menangis? Itu tuh bisa membangun relasi kita dengan anak-anak juga. Mungkin seperti itu Miss Shirley. Oke, ini ngangguk-ngangguk nih narasumber kita nih. Kayaknya pengalaman pribadi ya Pak. Belum bisa menjawab ya Pak, nggak apa-apa, nanti saya akan tanya lagi. Nah berarti bisa disimpulin nih Miss Dindi bahwa bonding itu berbicara tentang kelekatan ya. Betul. Antara orang tua dengan anak. Dan tadi poin yang penting itu bukan tentang kuantitas tetapi kualitasnya ya. Nah menarik nih Miss Dindi dan Bapak Ibu, Bu Christine dan Pak Riza, ternyata ada penelitiannya loh yang mengatakan bahwa keterlibatan ayah nih, Pak Riza nih, keterlibatan ayah, muda ya, papa iya, muda. papa muda dalam kegiatan merawat anak dan juga bermain bersama anak ternyata berkorelasi secara positif dengan kepuasan hidup anak secara keseluruhan. Oh berarti selama ini yang pepatah bilang, udahlah kalau ngurusin anak mah urusan ibu-ibu itu salah ya berarti ya Miss ya? Iya, karena ada penelitiannya ternyata teman-teman. Dan ini memang penelitian ya, jadi terbukti nih valid gitu bahwa Ilmiah ya, ilmiah bahwa ternyata keterlibatan papa nih juga penting untuk bermain dengan anak-anak. Nah ada penelitian lain juga nih Miss Dindi bahwa ternyata cara bonding tadi ya, bonding antara caranya ayah dan caranya mama juga punya dampak yang berbeda ke anak-anak itu. Betul, Nah, betul. jadi hari ini kita mau lihat nih, karena tadi penelitiannya bilang beda, jadi kita mau lihat sebenarnya cara bondingnya itu seperti apa sih. Nah supaya kita juga nggak salah ya Miss Dindi, kita tanya ke yang sudah berpengalaman. Betul. Kita mulai dari yang paling ganteng dulu kali ya. Oh, Miss yang Dindi paling ya. ganteng dulu ya. Iya boleh, yang Oke, paling boleh. ganteng di antara kita. Silahkan Pak Riza. Di antara kita itu perlu penekanan ya, Oh, di iya. antara kita. Betul. Siap. Pak Riza boleh cerita mungkin gimana sih selama ini sebagai ayah yang bekerja, pulang kerja sudah capek tapi harus menghabiskan waktu dengan anak nih di sela-sela waktunya lah gitu. Seperti apa sih bondingnya Pak Riza? Kalau saya pribadi sih ya, untuk pertamanya kalau saya sudah pulang bekerja, udah pasti saya peluk anak dulu. Tapi sebelumnya kita udah bersih dulu ya. Karena COVID ya karena sekarang kondisi ya. COVID sekarang. Jadi yang biasanya setelah saya sudah bersih-bersih, saya itu pertama kali peluk anak. Itu sudah pasti. Karena anak itu kan dari pagi ketemu sampai sore dan malam itu tidak ketemu sama kita. Jadi pertama kali setelah kita sudah bersih, saya langsung peluk anak saya. Pertama kali. Lalu seminimal mungkin saya itu tidak memegang handphone. Oke, berarti Kualitas tuh tadi ya, Iya. balik ke kualitas. jadi nggak terbagi nih. Jadi tidak perhatiannya terbagi. ya, Jadi Pak. karena kita sudah sibuk bekerja satu harian, jadi malam itu pure kita gunakan untuk quality time dengan anak. Mau bermain, mau kita makan cemilan bersama, atau bahkan hanya sekedar nonton TV sambil berpelukan juga. Itu saya lakukan sama anak saya. Duh area idaman banget gak sih Miss Shirley? Iya, jadi para papa-papa muda nih yang di luar sana ya bisa dicontoh Bisa nih. dicontoh. Pulang peluk anak dulu ya Pak Riza, tapi Bersih-bersih jangan lupa dulu, mandi bersih-bersih. dulu. Iya, bersih-bersih dulu. Kalau gitu tadi kita udah dengar dari segi papa nih. Sekarang kita juga mau tahu dong pasti dari segi mama. Kita kepada Ibu Christine silahkan untuk men-sharingkan kali ya pengalamannya selama ini bagaimana sih ketika membangun tadi kelekatan itu dengan anak. Membangun kelekatan dengan anak sebetulnya saya lakukan setiap hari dengan cara makan ya, maksudnya saat makan kita bikin supaya bersama-sama bareng-bareng, walaupun misalkan papahnya belum pulang gitu, yang penting ada saya, lalu saya ajak anak-anak untuk makan malam bersama. Setelah makan malam biasanya nanti kita main nih,
ya main sebentar. Habis itu karena yang besar sudah mulai sekolah, mau nggak mau kan harus mungkin ada materi-materi yang perlu dibahas gitu ya. Jadi selama saya ngajarin yang besar atau kita ngebahas materi, biasanya yang kecil, adiknya yang kecil itu udah saya kasih juga nih, entah kegiatan yang mewarnai lah atau kan memang masih TK ya, jadi kegiatan-kegiatan dia yang memang pokoknya menyibukkan gitu ya. diri dia juga. Jadi seolah-olah dua-duanya sama-sama belajar nih, walaupun sebetulnya saya masih lebih cenderung fokus kepada yang besar gitu. Setelah itu karena saya tahu waktunya nggak banyak, setelah belajar cepet-cepet rapi-rapi untuk persiapan tidur, ya paling baca-baca buku cerita sebentar aja, habis itu udah tidur malam. Karena kan memang kebetulan saya bekerja ya, dan waktu saya tidak banyak nih dengan anak-anak. Jadi harus Untuk seefisien hari-hari. mungkin ya Miss ya. Betul. Dan itu dilakukan setiap hari berarti ya Miss ya. Betul, Rutinitas apalagi jadinya ya. iya, jadi rutinitas karena sekolah kan terus berjalan. Betul. Sebetulnya menjadikan rutinitas adalah si anak ini udah punya kegiatan pasti. Jadi mau nggak mau ya jadwalnya seperti itu terus, gitu. Berarti lebih kreatif juga gitu ya, untuk kan apalagi nih, Miss Christine ini anaknya 2 gitu ya Miss, jadi nggak cuma si kakak aja nih yang kepegang, tapi si adik juga gitu ya, dengan membuat tadi kegiatan-kegiatan yang mungkin sama gitu ya, jadi kakaknya nggak fokus doang nih kok ke kakak doang gitu ya, takutnya menimbulkan keirian seperti itu ya, jadi kita memang harus kreatif gitu ya untuk bikin kegiatan yang sama untuk kedua anak kita gitu ya Miss Christine ya. Oke. Menarik ya ini ya Miss Cindy jawaban narasumber kita nih. Pertanyaan terakhir deh untuk narasumber kita nih, untuk Pak Riza dan Bu Christine. Sebagai orang tua yang bekerja ya, terutama mungkin kayak seperti Ibu Christine kan bekerja juga ya, sebagai ibu yang bekerja. Ada nggak sih kekhawatiran nih tentang waktu? Tentu waktu yang dihabiskan bersama anak tidak bisa sebanyak kalau tidak bekerja ya. Nah, ada nggak kekhawatiran apakah waktu yang kurang tadi, waktu bonding yang kurang dengan anak ini berpengaruh terhadap perkembangan anak atau mungkin berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak kayak gitu? Ada nggak sih kekhawatiran seperti itu Pak Riza dan Bu Christine? Ya, kalau menurut saya sih dengan kurangnya waktu itu jelas membuat kami sebagai orang tua khawatir ya. Karena kenapa? Anak itu akan lebih mengerti, akan lebih terbangun karakternya jika bersama dengan orang tuanya secara lengkap. Sering berkomunikasi, sering bermain bersama, itu juga akan selalu bisa membuat anak karakternya terbangun dengan baik. Kalau waktu kita kurang, saya cenderung khawatirnya mungkin anak akan teralihkan dengan kesibukannya yang lain seperti bermain gadget kah, atau mungkin terlalu banyak nonton TV. Sedangkan peranan kita sebagai orang tua, seharusnya kita bisa membimbing dia, sekaligus kita berteman baik dengan dia, jadi kita tahu keinginannya dia apa, dia maunya seperti apa, mungkin seperti itu. Lebih ke khawatir nanti hubungannya seperti apa gitu. Betul. Ya Pak, kalau memang waktunya tidak terlalu banyak. Betul. Karena tadi menarik nih poin penting nih Miss Cindy, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa jadi sahabatnya anak ya. Betul. Pak. Jadi bukan hanya sebagai sosok orang tua yang punya otoritas, tapi juga bagaimana menjadi sahabat anak tersebut, jadi bisa diajak ngobrol ya Pak, seperti itu ya. Oke, kalau dari Bu Christine nih Bu. Saya sebetulnya ya khawatir sekali ya, karena kan kalau bisa dibilang karena kita bekerja separuh hari kita sudah dihabiskan di tempat lain gitu, bukan di rumah ya. Jadi kayaknya banyak banget yang terlewati gitu. Tetapi saya dan suami berusaha untuk betul-betul ketika kami sampai di rumah, ya anak itu akan menjadi urusan kami gitu kan. Prioritasnya ya Miss. Ya? Jadi prioritas ya. Betul. Jadi kita semua yang akan ya memfasilitasi mereka maunya apa gitu kan, membantu mereka. Apa sih yang perlu kita tambah ataupun kurang gitu. Pokoknya orang di rumah yang biasanya mendampingi ketika kami bekerja itu memang stop langsung ketika kami sampai di rumah gitu. Anak-anak memang menjadi ya udah prioritas kami seperti itu. Karena dengan kita pergi hampir separuh hari kan ya, itu banyak hal yang mungkin si pengasuh dan saya itu pasti berbeda kan, beda pola pikir seperti itu.
Jadi kayaknya ya sebetulnya khawatir banyak sekali gitu ya. Tetapi ya itu mungkin tadi ya bonding itu yang perlu kami sebagai orang tua untuk terus tingkatkan ya supaya jadi lebih baik lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi aku agak jadi tertarik nih Miss Shirley dengan yang tadi Pak Riza sampaikan gitu ya, bahwa ada salah satu kekhawatiran dengan screen time gitu ya. Aku jadi kepo nih Miss, sebenarnya Miss Christine dan Pak Riza sendiri yang pro atau kontra sih dengan screen time itu gitu? Siapa dulu? Silakan. Oh, oke, saya ya. Sebetulnya saya itu tadinya enggak gitu, tetapi karena saya lihat anak saya itu sempat hampir 2 tahun PJJ. Oh iya betul. Nah, PJJ. jadi dia kayaknya nih, wah udah fasih banget nih Untuk menggunakan gadget ya, gitu ya. udah melek ya anak-anak Nah, ya. betul. Jadi lalu saya merasa bahwa ternyata memang harus ada batasan seperti itu. baik. Jadi kami memang buat rules di rumah. Oh ada rules-nya. Baik untuk kakak maupun si adik gitu. Jadi ada waktunya buat saya kasih tahu sih ke anak-anak bahwa kita punya waktu untuk waktu gadget, saya bilang gitu. Kalian boleh bebas main gitu. Jadi memang kita kasih waktu sih. Tetapi ya itu ya pro atau kontra nih jadinya. Kan menurut saya tetap dibutuhkan gitu kan, karena teknologi terus maju ya. Kalau sampai anak kita ketinggalan zaman pun ya itu nanti kasihan dia gitu. Berarti harus bijak kali ya Miss ya? Iya mungkin lebih ke sana ya kan. Ada games itu ya saya bilang sama dia, di games kamu bisa dapat poin kan, kamu naik peringkat, sama di kehidupan nyata seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi nilai positif dari ya itu ya buat kenal teknologi. Nah kalau dari Bapak Riza sendiri nih bagaimana Pak? Pro atau kontra nih dengan screen time tadi? Mungkin hampir sama ya, kalau saya posisinya ada di tengah-tengah nih. Dibilang pro juga tidak, dibilang kontra juga tidak. Karena kenapa? Screen time itu perlu, tapi kita harus juga bijak dalam membatasinya. Contoh kalau untuk anak saya dan istri itu selalu untuk gadget. Kita itu mempergunakan gadget itu hanya saat dalam perjalanan. Kita berikan contoh, mungkin kita sedang jalan-jalan kemana, mungkin anak bosan hanya melihat jalan saja, kita setelkanlah lagu anak-anak. Atau mungkin saat dia makan, dia bosan, agak susah untuk disuap, baru kita putarkan untuk lagu anak. Selepas dari itu, kita gunakan waktu kita, saya dan istri semaksimal mungkin hanya untuk anak. Bahkan kalau misalnya memang ada mungkin panggilan kerja atau tugas dari kerja, handphone itu jangan sampai anak melihat. Karena takutnya dia jadi perhatiannya akan teralihkan ke handphone itu, bukan untuk bermain atau berkomunikasi dengan kita, seperti itu. Oke, berarti kedua narasumber kita bijak gitu ya Miss ya dalam menggunakan tadi gadget itu gitu ya. Satu sisi rasanya perlu, tapi ya perlu tadi dibatasi gitu ya, tidak melulu dan perlu timing yang pas aja gitu ya, bener-bener urgent nih yang kayaknya anak-anak bakal bosen tadi dalam perjalanan atau lagi saat makan, seperti itu ya. Dan juga kayaknya perlu tetap didampingi gitu ya, Miss Betul. Cindy ya. Tetap didampingi oleh mama papa yang kece nih, mendampingi anak-anaknya dalam screen time tadi ya. Oke, mungkin kalau dari Miss Shirley dan Miss Cindy, mungkin ada nggak sih tips dan triksnya untuk kita sebagai orang tua dalam membina hubungan dengan anak? Oke, siapa dulu Miss? Silakan Miss Cindy. Aku dulu ya. Mungkin kalau tips and trick juga nggak tips and trick juga sih gitu. Mungkin cara ini bisa dilakukan seperti itu ya. Mungkin tadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya bonding time, kita balik lagi ke harafiahnya ya, bahwa bonding time itu yang terpenting tadi kualitasnya, bukan kuantitasnya gitu ya. Jadi sebenarnya di sini titiknya adalah kita sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai papa, bukan hanya mama ya, dan bukan hanya papa, tapi kedua orang tua itu mungkin harus kreatif gitu ya dalam membuat kegiatan. Jadi anak tuh nggak bosen gitu ya. Dan mungkin tips and triknya juga saya percaya dengan pepatah ini sih. Apa yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati.
Jadi mungkin sebagai parents gitu ya, kadang ya kita tahu gitu, kita capek, kita lelah, tapi sebisa mungkin untuk membangun tadi relasi, untuk membangun kelekatan kita, ya kita harus tulus gitu ya, harus dengan passionate gitu untuk bisa menyampaikan itu, karena apa yang kita sampaikan itu akan sampai juga ke anak. Kalau kita hanya kayak sekedarnya aja, yang penting deketlah sama anak, ya itu akan nyampe juga ke anak, kok kayaknya mama cuman sekedarnya aja ya gitu, tapi dia tidak merasakan benar-benar bahwa oh aku dikasihi, aku dicintai gitu ya. Apa sih yang perlu kita lakukan sebagai orang tua yang memodifikasi gitu? Kita ngambil dari sosial media atau internet cara-cara bonding tuh nggak apa-apa, tapi kita kembalikan lagi ke karakteristik anak-anak kita. Cocok nggak sih kira-kira kalau bonding time-nya begini? Ada kan anak yang bosen gitu ya, misalkan bonding time-nya nyanyi bareng, tapi anaknya nggak suka nyanyi bareng gitu kan, jadinya suatu pemaksaan gitu ya buat anak. Jadi kita bisa mencari kegiatan-kegiatan yang mungkin bervariatif yang sesuai dengan anak-anak kita. Mungkin seperti itu beberapa tips. Mungkin dari Miss Shirley ada tambahan untuk tips and triknya? Mungkin saya tambahkan sedikit saja ya. Balik lagi sih ke prinsip yang paling awal. Kalau tadi mungkin lebih ke praktikalnya, tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita tuh punya mindset ketika kita membangun hubungan yang saat ini. Itu sebenarnya kita harus punya goals yang long termnya itu tuh seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita mau punya hubungan yang seperti apa nih nanti waktu anak kita sudah usianya 20 tahun nih, sudah kuliah. Kita mau anak kita tuh termasuk hubungan yang kalau ada apa-apa cerita dengan kita, atau yang ya udah kalau ada apa-apa dia akan keep sendiri, dia simpan sendiri, dia cerita dengan orang lain misalnya. Nah ini balik lagi sih ke orang tua, ingin punya goal long termsnya tuh seperti apa gitu. Kalau dari saya sih mungkin itu dari situ kita baru bisa melihat dengan tujuan akhir seperti itu kita mau punya hubungan yang seperti apa sih sekarang ini. Lebih kayak gitu mungkin ya Miss Dindi ya. Oke, terkait tadi mindset juga Miss Shirley mau nambahin sedikit. Mungkin ketika kita nanti membuat kegiatan tadi ya, kayaknya kreatifnya mau seperti apa nih gitu. Kadang kan kita orang dewasa ini terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri gitu. Aduh kalau aku bikin kegiatan ini anak-anak cocok gak ya gitu kan. Nah mungkin yang harus diubah juga mindset kita sebagai orang tua. Terkadang permainan yang simple gitu ya, cuman kayak kardus bekas, mungkin kita bisa main pesawat-pesawatan gitu kali ya pakai kardus bekas itu gitu. Jadi nggak melulu bonding time itu mengeluarkan budget atau istilahnya kita rekreasi lah kemana, nggak perlu yang seperti itu juga gitu ya. Hal-hal yang kita bisa dari sekitar kita, barang-barang bekas yang bisa kita mainin bersama anak, itu udah bonding time banget gitu. Jadi bonding time itu nggak melulu harus nginep gitu ya, keluar kemana, ya sesekali boleh lah gitu ya, tapi kan boncos juga ya Bapak Ibu kalau kita selalu mengeluarkan uang gitu. Jadi bonding time tuh nggak perlu kok kita harus keluar, kita harus pergi ke sana, pergi ke sini, sesekali wajar. Tapi kalau dengan kita bisa memanfaatkan itu kan kita juga menimbulkan, mengajarkan, menumbuhkan rasa kreativitas itu ya ke anak. Oh dulu aku belajar sama mamaku pakai ini. Nanti ketika di sekolah mungkin ketika ada pelajaran apa gitu disuruh memanfaatkan misalkan selongsong tisu gitu ya, dia tahu oh aku bisa nih mainan pakai ini gitu, karena dari rumah pun kita sudah menumbuhkan rasa kreativitas itu gitu ketika kita membangun bonding time tadi bersama dengan anak. Seperti itu sih Mas. Kayaknya nih pulang-pulang nyari kardus bekas. Memanfaatkan barang yang ada. Memanfaatkan yang ada. Iya, wah seru banget nih ya bincang-bincang kita hari ini. Nggak terasa nih udah hampir di penghujung kegiatan kita. Udah habis waktu kita ya Miss? Iya, waktu kita sudah habis. Nah, jadi mungkin untuk acara untuk kegiatan hari ini ya bincang-bincang kita yang bisa saya simpulkan nih tadi dari narasumber kita, dari pembicaraan kita ya hari ini jadinya kita juga jadi banyak ngobrol ya, betul ya. Betul. Iya, ini berarti berbicara bahwa kalau hubungan antara orang tua dan anak ini bukan hanya tadi yang saya highlight, itu bukan kuantitas tetapi kualitas, dan juga bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi sahabat anak, bisa ada untuk anak ya di saat mereka membutuhkan, dan dengan waktu yang sangat terbatas kita tetap hadir untuk anak-anak kita, baik itu untuk pemenuhan tadi emosinya, jasmaninya, bermain bersama, dan tadi memanfaatkan alat-alat mainan-mainan yang ada di sekitar kita nih kayak gitu. Betul sekali ya Miss Shirley ya, memang kalau kita ngomongin soal perkembangan anak tuh kayaknya nggak ada habisnya ya, karena
apalagi dua narasumber kita yang selalu kece nih, yang kayak pengen selalu tahu gimana sih cara bonding dengan anak tadi. Kayaknya memang harus kita akhiri kali ya diskusi kita sampai di sini. Sebelumnya terima kasih banyak kami haturkan kepada Pak Riza dan Bu Christine atas waktu dan kesediaannya meluangkan waktunya yang berharga untuk kita berbincang-bincang hari ini ya Miss Shirley ya. Betul, terima kasih banyak Pak Riza, Bu Christine. Terima kasih juga Miss Shirley sudah menemani saya untuk bincang-bincang Selasa Sharing kali ini. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan Selasa Sharing yang selanjutnya dengan tentunya tema-tema yang lebih menarik. Sampai jumpa. Salam Grit Yakobian.